Jika kearifan lokal yang selama ini terbukti menjaga alam justru tersingkirkan, apakah pembangunan berkelanjutan bisa benar-benar terwujud? Sebelum kita mulai telusuri lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Sukita Prasnawira dari SMPS Maitreya Wira Batam. Kini saya tepat berada di proyek strategis nasional yaitu Eco City yang terdapat di Pulau Rempang. Di balik megahnya ambisi proyek pembangunan modern Eco City tersebut, justru tersimpan suatu dilema besar di 16 kampung tua Pulau Rempang. Ketika beton-beton industri mulai merangsek, kemana arah ruang hidup masyarakat yang telah berakar secara turun-temurun? Jauh sebelum batas-batas administratif modern terbentuk, ke-16 kampung tua di Pulau Rempang dan sekitarnya telah menjadi pusat peradaban masyarakat adat Melayu dan orang laut sejak era Kesultanan Riau Lingga. Mereka merajut kehidupan secara turun-temurun melewati tradisi bahari dan penjagaan ekosistem mangrove. Melalui lensa ekopedagogi, kisah ini mengajarkan kita bahwa tradisi bukanlah masa lalu yang tertinggal, sedangkan sebuah kompas moral bahwa kemajuan zaman tidak boleh merampas ruang hidup manusia. Pulau Rempang bukan sekadar ruang kosong yang siap dibangun. Jauh ke belakang, pulau ini telah berakar sebagai pusat peradaban maritim Melayu sejak abad ke-19, yang kini berbenturan dengan kebijakan tata ruang industri. Di atas bentangan Selat Malaka yang strategis, ekosistem mangrove yang selama ini menjadi benteng pelindung alam pun terancam oleh alih fungsi lahan yang masif. Tak hanya itu, kohesi sosial, nilai-nilai gotong royong, serta norma adat warga di 16 kampung tua Melayu pun terancam tercerai-berai akibat hilangnya ruang hidup manusia. Sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis menjaga keharmonisan ruang alam, ekowisata pesisir, serta pengelolaan limbah pun harus beradu dengan arus investasi berskala besar. Kondisi ini secara nyata menantang langsung target global, mulai dari SDG 8 mengenai pekerjaan layak, SDG 11 mengenai kota berkelanjutan, hingga SDG 14 yaitu menjaga ekosistem lautan. Dari sini kita harus sadar bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam serta ruang hidup masyarakat yang telah merawatnya. Prinsip ekopedagogi mengajarkan kita literasi ekologi kritis, bahwa merawat alam tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dengan menjaga keharmonisan ruang hidup masyarakatnya. Sebagai murid, aksi kita tidak perlu menunggu nanti. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, memahami budaya sendiri agar masih bisa terus dilestarikan, serta mengikuti kegiatan pembibitan bakau. Dari perihal ekositi ini, kita memahami bahwa pembangunan sejatinya harus merangkul keberadaan masyarakat lokal, bukan hanya membangun infrastruktur fisiknya saja. Wahai para generasi muda, mari kita mengambil peran. Mari kenali budaya, jaga alam, dan jadi generasi yang peduli.